Om Swastiastu, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 perilaku keorganisasian akan mempresentasikan materi yang berjudul pengendalian dan akibat perilaku antar kelompok dalam organisasi. Sebelum lanjutkan ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Ingurah Putu Bagus Satria Wibawa dengan NPM 2020 331 21222. Selanjutnya ada Kadek Yeni Suryani NPM 2020 331 21194. Dan yang kedua Ninyoman Febriantika NPM 2020 331 21229. Dan yang ketiga Inyoman Galih Surya Utama dengan NPM 2020 331 21338. Adapun pokok pembahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu 1. Pengertian perilaku antar kelompok. 2. Hubungan antar kelompok. 3. Faktor yang mempengaruhi hubungan antar kelompok. 4. Perilaku antar kelompok. 5. Pengendalian dan pengaruh terhadap perilaku keorganisasi. 6. Pengendalian terhadap perilaku organisasi. 7. Akibat dari perilaku kelompok. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama. 1. Pengertian perilaku antar kelompok. Perilaku antar kelompok merupakan tanggapan anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma dianutnya. Dalam suatu kelompok terjadinya interaksi satu sama lain sehingga memiliki kecenderungan terjadinya konflik. Konflik ini terjadi karena di suatu sisi orang-orang yang terlibat di dalam kelompok memiliki kepribadian, tujuan, dan visi misi yang berbeda. Konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam suatu kelompok dan atau organisasi. Konflik tidak dapat dihilangkan, tetapi konflik dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam kelompok agar dapat. Hubungan antar kelompok adalah interaksi sosial antara dua kelompok atau lebih. Perilaku antar kelompok dan manajemen konflik diklasifikasikan berdasarkan kriteria fisiologi dan kebudayaan. Ada dua alasan seseorang bergabung dalam kelompok, yaitu 1. Kelompok untuk mencapai tujuan yang bila dilakukan sendiri tujuan itu tidak tercapai. 2. Dalam kelompok seseorang dapat terpuaskan kebutuhannya dan mendapatkan reward sosial seperti rasa bangga, rasa dimiliki, cinta pertemanan, dan sebagiannya. 3. Faktor yang mempengaruhi hubungan antar kelompok. 1. Adanya hubungan atau kepentingan yang saling menguntungkan bagi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua, adanya kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan antar kelompok menjadikan dasar utama antar kelompok tersebut bekerja sama saling membantu kelompok lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan yang sama mereka tuju. 3. Ditaruh dalam satu tim kerja. Beberapa kelompok ditaruh dalam satu tim kerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang masing-masing kelompok memiliki keahlian masing-masing yang dibagi-bagi tugas dengan adil untuk mencapai tujuan. Perilaku antar kelompok. 1. Konflik adalah relasi-relasi psikologi yang antagonis berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interest yang eksklusif, dan tidak bisa dipertemukan sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda. Biasanya konflik antar kelompok didasari oleh perbedaan kepentingan antar kedua kelompok atau lebih. Hal inilah yang menyebabkan konflik antar kelompok pada umumnya selain faktor pribadi. Sumber terjadinya konflik antar kelompok. Irfan Islami secara rinci mengemukakan sumber-sumber konflik yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1.
manusia yang agresif yang menggunakan organisasi sebagai tempat untuk menyalurkan konflik. 2. Persaingan karena adanya sumber-sumber yang terbatas seperti modal, material, tenaga kerja dalam rangkaian mencapai tujuan organisasi. Om Swastiastu, perkenalkan saya Ninyoman Febriantika dengan NPM 202033121229. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya, jadi saya akan menjelaskan mengenai konflik fungsional dan konflik disfungsional. Yang pertama, konflik fungsional atau konstruktif adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Konflik fungsional ini dapat dibedah dari beberapa aspek. Yang pertama, konflik menjernihkan udara atau melapangkan dada, karena melalui konflik, orang buka pintu untuk mengeluarkan unek-unek yang selama ini mengganjal. Yang kedua, suatu sistem steril dari ketegangan, maka sistem tersebut akan statis dan orang mungkin sekali akan cepat dilanda kebosanan. Yang ketiga, konflik pada tingkat yang optimal menjadi esensial bagi inovasi karena mampu mendorong kohesi intrakelompok apabila ada satu musuh bersama oleh anggota kelompok. Dan yang terakhir, banyak peraturan, tata tertib, prosedur, dan perubahan-perubahan. Selanjutnya yaitu konflik disfungsional atau destruktif merupakan konflik yang merintangi kinerja kelompok. Konflik ini berkaitan dengan adanya pertentangan antara kelompok yang kemudian dapat merusak dan bahkan menggagalkan tercapainya tujuan organisasi. Dalam batas-batas tertentu, konflik dapat diatasi dan bahkan dapat mendorong efektivitas individu, kelompok maupun organisasi. Tetapi bila berkembang secara berlebihan dan tanpa terkendali, cenderung akan berakibat destruktif dan dapat menyeret organisasi pada kinerja yang buruk. Selanjutnya, kompetisi. Kompetisi merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. Penyebab terkait berarti bahwa kompetisi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Acuan kriteria berarti bahwa kompetisi secara aktual memprediksi siapa yang mengerjakan sesuatu dengan baik atau buruk, sebagaimana diukur oleh kriteria spesifik atau standar. Kompetisi dengan demikian merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukkan cara-cara bertindak, berpikir, dan menjernalisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang. Ketakutan akan pekerjaan, hal-hal mengenai tempat tinggal, dan sumber daya yang ada dijadikan sebuah kompetisi oleh sebuah kelompok. Ketika orang-orang di kelompok tersebut memiliki minat yang bentrok, terjadilah konflik. Kompetisi melahirkan semacam konflik, seperti ketika sumber daya yang tersedia semacam uang, pekerjaan, dan kekuasaan terbatas dan keuntungan seseorang muncul dari kehilangan orang yang lainnya. Bisa juga karena orang dari kelompok lain menjadi pesaing yang memiliki potensi. Dengan adanya kompetisi atau persaingan itulah masyarakat mengadakan seleksi untuk mencapai tujuan. Jadi, kompetisi atau persaingan memiliki beberapa fungsi positif, yaitu yang pertama, persaingan itu merupakan pendorong yang positif bagi manusia dan masyarakat untuk terus-menerus mencapai tahap-tahap kemajuan yang semakin tinggi. Yang kedua, dengan adanya persaingan, orang didorong untuk memusatkan perhatian dan pikiran, tenaga, serta saran untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada hasil yang dicapai sebelumnya, bahkan hasil terbaik di antara orang lain. Yang terakhir, semangat persaingan mendorong orang untuk membuat penemuan baru. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Gali Surya Utama dengan NPM 202033121338. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. 5. Pengendalian dan pengaruh pengendalian terhadap perilaku organisasi. Pengendalian dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi meskipun sudah luas kalangan yang meyakini perlunya suatu pengendalian dalam organisasi, tetapi banyak orang yang salah menafsirkan makna pengendalian itu. Salah satu bentuk salah tafsir itu adalah bahwa pengendalian selalu dikaitkan dengan keinginan untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. 6. Pengendalian terhadap perilaku organisasi. Pengendalian perilaku antar kelompok yaitu konflik antar kelompok dapat dilakukan dengan mengelola konflik antar kelompok dalam suatu organisasi.
Indrio Gito Sudarmo dan Sudita mengatakan ada 4 strategi yang dapat dipergunakan untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi pengindaraan. 2. Strategi intervensi dan kekuasaan. 3. Strategi pengembosan. 4. Strategi resolusi. Cara-cara pemecahan konflik dengan pendekatan kontingensi yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kolaborasi, mencakup upaya untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. 2. Kompetisi, pemecahan yang berorientasi pada kekuasaan dan cara ini digunakan dengan kompetisi, pemecahan yang berorientasi pada kekuasaan dan cara ini digunakan dengan memanfaatkan kekuasaan apapun. 3. Kompromi, kompromi dilakukan dengan mengambil posisi tengah antara dimensi yang bersifat menyerang dan bekerja sama. 4. Hindari konflik, dilakukan apabila seseorang individu bersikap tak bermusuhan dan tak juga kooperatif. 5. Akomodasi, akomodasi terwujud dalam bentuk kemurahan hati, mengikuti kehendak pihak lain atau menerima pandangan pihak lain tersebut. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Dewi Suryani dengan NPM 2020-331-21194. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang akibat dari perilaku kelompok. Dalam perilaku kelompok, suatu kelompok merasa bahwa kelompoknya bertanding dengan kelompok lain atau kedua kelompok tersebut diserang oleh kelompok ketiga. Mereka cenderung bersatu atau mengurangi pandangan mereka yang berbeda. Dalam keadaan seperti ini, mereka cenderung lebih memusatkan perhatian dan dana bagi tercapainya tujuan bersama. Bila kelompok tersebut merasa tidak mendapatkan perlakuan yang baik atau pada saat konflik meningkat, maka struktur kelompok menjadi ketat dan kaku. Pimpinannya menjadi cenderung untuk lebih totaliter atau otokratis dalam keadaan terjadinya peningkatan konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Masing-masing kelompok akan menganggap kelompok lainnya sebagai lawan kelompoknya. Dalam rapat misalnya, kelompok-kelompok yang sedang dalam konflik cenderung berprasangka jelek terhadap pendapat kelompok lainnya dan akan memanfaatkan setiap kata yang dianggap akan memperkuat kedudukan dan kebenaran perilaku mereka apabila selama kelompok tersebut masih dalam konflik. Masing-masing kelompok akan merasa senang atau menang apabila kelompoknya dapat melaksanakan sesuatu secara berhasil. Rasa puas dari diri dapat memperkuat keeratan hubungan kelompok, tetapi juga menyebabkan penurunannya perhatian terhadap tugas dan menimbulkan keinginan para anggota kelompok untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Bagi kelompok yang merasa kalah, perilaku anggota dan kelompoknya cenderung untuk merasa tidak senang. Mereka menjadi lebih tegang dan berusaha menyalahkan yang lainnya. Bahkan, mereka menyalahkan keadaan lingkungan, pimpinan, dan atau mungkin pula mengkambing hitamkan kebijakan, prosedur, atau peralatan yang tersedia. Selanjutnya, dampak konflik terhadap perilaku kelompok. Yang pertama, perubahan perilaku yang terjadi di dalam kelompok itu sendiri, seperti meningkatkan kohesivitas atau keterpaduan, meningkatkan loyalitas, meningkatkan gaya kepemimpinan otokratis, orientasi kepada aktivitas, penilaian yang berlebihan. Yang kedua, perubahan yang terjadi di antara kelompok, menurunnya komunikasi, penyimpangan persepsi, stereotip yang negatif. Dampak konflik terhadap organisasi. Yang pertama, dampak langsung, terciptanya kondisi lingkungan
organisasi yang kurang kondusif, terganggunya mekanisme kerja teamwork karena keterhambatannya hubungan kerja antar anggota tim. Yang kedua, dampak tidak langsung, terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi, menurunnya kinerja organisasi. Untuk yang selanjutnya, kesimpulan. Dalam suatu kelompok terjadi interaksi satu sama lain, sehingga memiliki kecenderungan terjadinya konflik. Konflik ini terjadi karena di satu sisi orang-orang yang terlibat di dalam kelompok memiliki kepribadian, tujuan, dan visi misi yang berbeda. Adanya kesamaan tujuan antar kelompok menjadikan dasar utama antar kelompok tersebut bekerja sama, saling membantu kelompok lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan kelompoknya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang lebih mudah dan lebih besar peluang kemungkinan keberhasilan tercapainya tujuan mereka tersebut. Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interest yang eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur nilai yang berbeda. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk penanya yang pertama dengan Niputurina Pradnyawati dengan NPM 2020 331 21227 dari kelompok 5. Pertanyaannya, Om Swastiastu. Saya dari kelompok 5, NPM 2020 33121227 atas nama Niputurina Pradnyawati. Saya ingin bertanya kepada kelompok 9. Dalam sebuah organisasi antar kelompok, kepribadian seseorang sangat berpengaruh terhadap keefektifan suatu organisasi, yang mungkin akan menimbulkan konflik tersendiri. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengelola konflik antar kelompok yang terjadi di suatu organisasi yang diakibatkan oleh kepribadian diri sendiri? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Dieni Suryani dengan NPM 2020 331 21194. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Rina. Sebelum menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kita harus mengenal terlebih dahulu apa definisi dari konflik. Menurut sebagian para ahli, konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota lainnya. Selain itu, ada juga yang mengatakan konflik adalah pertentangan yang terjadi ketika kepentingan salah satu kelompok dihalang-halangi atau disingkirkan oleh kepentingan kelompok lain. Dari dua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya konflik itu adalah adanya dua kelompok yang saling bertentangan, baik secara terbuka maupun tertutup. Konflik itu kadang-kadang merupakan suatu yang sangat perlu dalam suatu organisasi. Tetapi, konflik yang bagaimana? Tentu saja. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nikoma Srika Sari Ernawati, NPM 2020 331 21332. Izin bertanya kepada kelompok 9. Dalam sebuah kelompok tentunya tidak luput dengan adanya konflik, baik itu konflik disfungsional maupun konflik fungsional. Pertanyaan saya, strategi apa yang perlu diterapkan dalam kelompok agar terhindar dari konflik disfungsional? Dan apabila dalam sebuah kelompok terjadi konflik disfungsional yang begitu besar, apa yang akan terjadi dalam kelompok tersebut? Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya dengan NPM 202033121229 atas nama Febriantika akan menjawab pertanyaan dari Sri Kesari, kelompok 5. Jadi, strategi yang perlu diterapkan dalam kelompok agar terhindar dari konflik
disfungsional, yaitu dengan tindakan mengurangi konflik, di mana terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi penghindaran. Dalam hal ini tidak mempertimbangkan sumber konflik itu, jadi dapat dilakukan dengan cara mengabaikan konflik dan pemisahan secara fisik. Yang kedua yaitu strategi intervensi kekuasaan. Strategi ini dapat dipakai ketika kelompok-kelompok yang bertikai tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Dapat dilakukan dengan menggunakan perintah otoritatif dan penerapan peraturan serta manuver politik. Jadi kelompok yang bertikai masing-masing menghimpun kekuatan untuk memaksa kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, strategi pengebosan. Strategi ini hanya berusaha mengurangi tensi konflik, fokusnya hanya pada sisi permukaan saja, tidak sampai menyentuh akar persoalan. Cara yang dapat dilakukan, yang pertama, pelunakan, dengan menonjolkan kesamaan atau kepentingan bersama. Yang kedua, kompromi, yaitu dengan tawar-menawar secara fleksibel, dan terakhir, mengidentifikasi musuh bersama. Selanjutnya yaitu strategi resolusi, dengan mengidentifikasi dan memecahkan sumber yang menyebabkan timbulnya konflik. Ada 4 cara yang dapat dipilih. Yang pertama, interaksi antar kelompok. Melalui interaksi antar kelompok dapat meningkatkan kontak dan pertemuan langsung antar pimpinan kelompok yang berkonflik. Yang kedua, tujuan yang lebih tinggi. Penetapan tujuan yang lebih tinggi atau penting bisa menjadi motivasi bagi masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, penyelesaian masalah secara bersama, tetapi membutuhkan waktu dan komitmen yang besar. Dan terakhir, mengubah struktur organisasi bila persoalannya bersumber pada struktur. Tindakan mengurangi konflik ini dilakukan apabila konflik tinggi dan menjurus pada tindakan destruktif atau konflik disfungsional disertai penurunan produktivitas kerja di tiap unit atau bagian. Selanjutnya, menurut saya, apabila dalam kelompok terjadi konflik disfungsional yang begitu besar, maka akan menurunkan keefektifan kelompok, menghambat komunikasi kelompok, dan terjadi pertengkaran antara anggota kelompok, sehingga hal tersebut dapat menghambat dan tidak akan mendukung proses pencapaian tujuan organisasi. Bahkan dapat pula mengagalkan tujuan organisasi yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak, baik individu, kelompok-kelompok yang terlibat konflik, maupun organisasi itu sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Aditya Sanugraha, NPM 2020-331-21238 dari kelompok 2. Pertanyaan saya, dalam perilaku antar kelompok terdapat beberapa bagian yaitu konflik dan kompetisi. Apakah dari kedua perilaku ini berhubungan? Karena dalam setiap kompetisi biasanya ada kemungkinan dan risiko timbulnya konflik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apakah kedua perilaku ini disebut berhubungan? Terima kasih. Baik, saya Ingura Putu Bagus Satriwibawa dengan NPM 2020-331-21222. Dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Ikomang Aditya Sanugraha. Kompetisi dan konflik bisa dikatakan hubungan. Kompetisi artinya persaingan, sedangkan konflik artinya permasalahan. Jadi setiap persaingan pasti ada konflik atau permasalahan. Setiap adanya kompetisi pasti terjadi konflik. Kompetisi atau persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Dalam suatu persaingan akan selalu ada pihak yang menang dan kalah, sehingga menimbulkan ketimpangan pihak lainnya. Hal ini yang mendorong munculnya konflik. Kompetisi merupakan proses interaksi sosial yang bersifat disosiatif, mengarah pada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Jadi, kompetisi dapat berujung pada konflik karena adanya ketimpangan antar pihak-pihak yang menang dan kalah sehingga memicu perpecahan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Dewi Intan Rusparini dari kelompok 2 dengan NPM 202033121203. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 9. Dari paper yang sudah saya baca, dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan antar kelompok yaitu rasialis, etnisitas, seksisme, dan ageisme.
Saya ingin bertanya, kenapa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya hubungan antar kelompok? Dan sebutkan contoh nyata dari salah satu faktor tersebut terhadap hubungan antar kelompok. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, saya Ingura Putu Bagus Satyawibawa dengan NPM 2020 331 21222 dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Nikomang Dewi Intan Pusparini. 1. Rasiali merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat dalam kurung sara, golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu tanda kurung biologis. Kedua, etnisitas adalah properti hubungan antar kelompok di mana perbedaan budaya antar kelompok dikomunikasikan secara sistematis dan berlangsung secara terus-menerus. 3. Seksisme merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini, kecerdasan dan kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Ageisme adalah diskriminasi atau prasangka buruk terhadap individu atau kelompok berdasarkan usianya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya antar kelompok karena faktor tersebut yang menimbulkan konflik-konflik sehingga dalam proses penyelesaiannya akan terdapat beberapa kelompok yang saling bertukar pendapat. Salah satu contoh nyatanya yaitu pada faktor seksisme. Contoh tindakan seksisme adalah anggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena peran perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Elsmilani, NPM 2020 33121243. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 9, yaitu menurut Indrio, Gito Sudormo, dan Sudita mencatat faktor sumber konflik. Salah satunya itu faktor birokratik. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor birokratik dan berikan contoh dari faktor birokratik tersebut. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Baik, saya Ingura Putu Bagus Satyawibawa dengan NPM 2020 331 21222 dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Nikade Elsie Melani. Birokrasi berasal dari kata legal, rasional, dikatakan organisasi rasional dalam hal penetapan tujuan dan perencanaan organisasi dalam mencapai tujuan, dan organisasi legal karena wewenang berasal dari seperangkat aturan, prosedur, dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Karena itu, masyarakat perlu membentuk organisasi baru birokratik dengan karakteristik birokratik. Contoh dari birokrasi organisasi yaitu seperti menekankan pentingnya merancang dan mengelola organisasi melalui elemen seperti wewenangan dan tanggung jawab yang jelas, pencatatan formal, dan penerapan aturan standar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Adinda Krisna Putri dengan NPM akhir 207, perwakilan dari kelompok 5. Mohon izin untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 9. Jadi dari paper yang sudah saya baca yang dimuat dalam pembahasan mengenai perundingan atau negosiasi dari Herb Cohen menjelaskan bahwa perundingan atau negosiasi itu adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan informasi dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang guna mempengaruhi sikap dan perilaku pihak lain dalam situasi tertentu. Lalu pertanyaan saya, jika dalam kenyataannya penjelasan di atas terbukti pada saat negosiasi yang dilakukan di dalam suatu organisasi hanya memanfaatkan situasinya saja dan dari hal tersebut pasti akan ada ketersinggungan yang dapat menyebabkan konflik yang semakin lama bukannya tidak selesai, malah semakin rumit. Nah, bagaimanakah pendapat dan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi konflik tersebut, serta jelaskan solusinya menurut pandangan dari kelompok Anda sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Galisoro Utama dengan NPM 2020 33121 338 ingin menjawab pertanyaan dari Adinda.
Menurut kelompok saya, dalam negosiasi terdapat banyak hal yang bisa menyebabkan konflik. Berikut ini dipaparkan beberapa contoh penyebab konflik dalam negosiasi. Pertama, ketika satu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi. Dua, lebih fokus kepada orang lain posisi daripada masalah yang ada. Ketiga, adanya agenda tersembunyi atau rasa saling tidak percaya terhadap motivasi pihak lawan. 4, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak atau lebih. 5, keinginan untuk menang tanpa mempedulikan apapun risikonya. 6, mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. 7, tidak bersedia meluangkan waktu untuk menjajaki posisi lawan dan adanya penolakan untuk menghargai sudut pandang lawan. 8, kurang jelasnya peran atau tingkat otoritas. 9, kriteria subjektif yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan yang tidak jelas. Dalam negosiasi, seorang manajer harus dapat memahami sikapnya terhadap konflik. Pemahaman tersebut dapat berguna sebagai persiapan dan pemikiran dalam menghadapi konflik ketika konflik tersebut muncul dalam negosiasi. Sekian jawaban saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Alianta dengan NPM 202 0331 21337. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 9. Pertanyaan saya, dalam pengendalian dan pengaruh terhadap perilaku organisasi, meskipun sudah dikatakan bahwa banyaknya kalangan yang menyakiti perlunya suatu pengendalian dalam organisasi. Dalam tindakan tersebut, apa dampak negatif dari suatu pengendalian dan pengaruh terhadap perilaku organisasi? Sekian pertanyaan dari saya. Om Santi Om. Sebelum menjawab, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Deyeni Suryani dengan NPM 2020 331 21194. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kadek Rizka. Macam-macam perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perilaku intern adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor genetika. Yang kedua, perilaku ekstern adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perilaku negatif atau dampak negatif adalah perilaku yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Perilaku negatif yang nyata adalah perilaku yang bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku didasarkan atas desakan dari dalam individu. Contoh, seseorang yang suka mencuri. Yang kedua, perilaku negatif yang diarahkan adalah perilaku yang bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku didasarkan atas desakan dari luar individu. Contohnya, seorang pegawai yang suka bolos karena tidak senang dengan pemimpinan. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Aditya Ucayadi. NPM saya 2020 33121237. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 9 mata kuliah perilaku organisasi. Tadi sudah dijelaskan di materi tentang cara-cara pemecahan konflik dengan pendekatan kontingensi. Menurut kalian, cara apa yang paling efektif digunakan selain menghindari konflik? Terima kasih. Om Swastiastu, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya dengan NPM 2020 33121229 atas nama Febriantika akan menjawab pertanyaan dari Aditya Wicahyadi kelompok 2. Pendekatan kontingensi yang efektif digunakan dalam pemecahan konflik selain menghindari konflik, yaitu menurut saya, tidak ada teknik pengendalian konflik yang dapat digunakan dalam segala situasi. Karena setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi tergantung bagaimana jenis konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Apabila sasaran yang ingin dicapai cukup penting namun tidak sedemikian penting sehingga menuntut cara yang lebih keras,
maka cara yang paling efektif adalah dengan kompromi. Sedangkan apabila kepentingan kedua belah pihak sama-sama pentingnya, sehingga sulit dikompromikan, maka digunakan cara berkolaborasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.